Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur pada Allah yang pagi ini banyak melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menghadiri sholat subuh berjamaah. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, semoga tetap tercurah pada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita semuanya. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema yang diberikan dari panitia cukup menarik ya. Sebosan apapun hidupmu, jangan pernah berbalik arahnya. Orang mengalami rasa bosan itu secara umum karena ada nuansa hidup yang monoton ya. Tidak ada dinamika, tidak ada perubahan. Yang demikian itu menggambarkan satu kondisi kehidupan yang stagnan, statis. Sementara kita dalam kehidupan ini sebenarnya penuh dengan dinamika. Maka kita diingatkan oleh Allah SWT bahwa sesungguhnya hidup ini akan selalu dihadapkan kepada dua keadaan. Lalu di dalam Al-Quran kita diingatkan, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah tsumma ilaina turja'un. Dan sungguh kami akan menguji kalian semuanya dengan ujian yang baik dan ujian yang buruk. Kondisi baik dan buruk itu sebenarnya merupakan ujian ya. Orang yang diberikan kenikmatan terus-menerus bisa saja merasa bosan, sebagaimana juga orang yang diberi ujian yang buruk bisa juga bosan. Nah, kita tidak akan menjadi bosan manakala bisa menempatkan diri kita sebagai hamba Allah, yang itu tidak akan berubah kodratnya. Jadi kalau kita ingat surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah menciptakan adanya bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini adalah satu kodrat yang tidak akan berubah, sebagaimana di ayat yang lain, wa aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Surah Ar-Rum ayat 30. Dan hadapkanlah wajahmu dengan tulus di dalam agama ini yang telah diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Sama sekali tidak akan ada perubahan pada fitrah Allah itu ya, tidak akan ada perubahan. Yang demikian itulah agama yang lurus. Akan tapi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, kebanyakan orang tidak mengetahui. Sama sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari dalam konteks apapun, tadi orang diberi kebaikan ataupun nikmat yang menyenangkan itu pun bisa bosan.
apalagi yang tidak enak, ya. Misalnya makanan yang enak apa? Contoh yang umum ya, misalnya sate. Orang kalau setiap hari makan sate juga bosan. Makanya perlu selang-seling, kadang sate, kadang mungkin gudeg. Nah, ada macam-macam, terancam, ya. Nah, supaya tidak bosan, ya. Sebaliknya makan yang kurang enak pun ya jelas bosannya, gitu. Jadi orang kaya bisa saja bosan, ya. Lebih-lebih yang miskin. Nah, begitu. Hanya bagaimana kita ini mensikapi, membuat hidup ini menjadi lebih hidup, kata Allah begitu. Apa ada ayat itu? Ada, ya. Dalam surah Al-Anfal. Nah, mungkin kalau kita membacanya baru ketemu, oh ternyata ada ya, di satu iklan produk itu, jadikan hidup lebih hidup, itu diambil dari Al-Quran, ya. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasulihi idza ta'akum lima yuhyikum. Nah, ini surah Al-Anfal ayat 24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika dia menyeru kamu kepada sesuatu yang akan menghidupkan dirimu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita ini memenuhi panggilan Allah, disitulah kita akan menemukan apa? Makna hidup, arti hidup. Hidup ini menjadi berarti, hidup ini menjadi bermakna. Misal tadi orang kaya bosan karena mungkin apa? Kekayaannya tidak begitu banyak bermakna. Tapi kalau misalnya dipergunakan untuk menolong sesama yang kurang beruntung sebagaimana dia baru merasa, oh ternyata hartaku ada gunanya. Oh ternyata kalau setiap hari aku udah bosan makan sate, ada orang yang belum pernah makan namanya sate. Nah, begitu. Maka marilah, bagaimana kita ini untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih hidup sehingga tidak bosan. Kita penuhi panggilan-panggilan Allah itu, karena sesungguhnya di situ kita akan menemukan yang namanya arti hidup, dan kita menjadi akan istilahnya apa? Tidak mati gaya. Nah, ini sama sekalian. Iya. Kalau orang, ya tadi ada istilah hidup menjadi lebih hidup, kemudian tidak mati gaya, maka hidup ini akan selalu berwarna, menggairahkan. Kalau kita kemudian diharapkan untuk tidak berbalik, jelas sekali ada orang-orang yang dalam keadaan tertentu karena bosan itu seringkali melakukan hal-hal yang nyeleneh. Itu karena dia bosan. Gimana supaya hidup ini menjadi lebih ada greget, ya. Ada orang mungkin melakukan hal-hal yang aneh, bahkan misalnya ya, makan makanan yang apa namanya ekstrim, itu karena mungkin dia bosan hidup, Pak, ya. Iya, ada pengen makan apa itu anak tikus yang masih kecil itu, hidup cindil. Wah, rasanya seperti kayaknya sensasinya jos. Nah, karena bosan dengan yang biasa, ya. Demikian juga ini banyak fenomenanya, minum oplosan itu karena bosan hidup itu. Ya, minum teh udah bosan, minum es dawet juga bosan, maka minumlah ya spiritus. Nah, gitu ya, itu ada lem dicium, wah sensasinya dahsyat, ya. Dan
menjadikan bablas, ya kan? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka perintah Allah tadi di dalam surah Ar-Rum, kita ini jangan sampai menghadapkan wajah kita kepada yang selainnya kecuali di dalam agama Allah. Kenapa? Ini sudah dikreasikan, ya, sudah dibuat oleh Allah itu selaras dengan fitrah atau kodrat kita sebagai manusia. La tabdila li khalqillah, sama sekali tidak akan pernah ada perubahan pada ciptaan Allah itu, ya. Kita sebagai manusia itu ya tetap manusia, tetap butuh makan, minum dan lain sebagainya yang wajar. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak wajar, maka yang terjadi adalah bencana, ya, bagi manusia itu sendiri. Ya, contoh kalau apa yang selama ini sudah kita alami bersama di pandemi COVID-19 ini kan mula pertamanya karena adanya makanan ekstrim di satu wilayah di Wuhan, ya. Nah, kebenarannya yang seperti apa Allah yang Maha tahu, ya. Tapi itu satu fenomena, ya. Maka kita diingatkan, janganlah kita ini menyelisihi apa yang sudah digariskan oleh Allah, ya, dalam hal apapun, kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas, sehingga kita ini nantinya akan merasakan hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai agung, tidak akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kepada hal-hal yang sifatnya mubazir ataupun lagho, karena itu yang akan kita rasakan hanyalah, ya, kerugian, kesia-siaan. Apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini, ya? Misalnya ada orang hidupnya habis hanya untuk piknik sehari-hari, kulineran, mengunjungi tempat-tempat yang jauh atau tempat yang tinggi, katanya menaklukkan dunia, ya, gitu. Lalu apa artinya? Padahal hidup ini tidak sekedar untuk mencari kesenangan, tapi tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita akan mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya ketika hidup ini digunakan untuk mengabdi, untuk menghamba kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua di hadapan Allah adalah yang paling takwa, ya. Jadi kalau orang ingin mencari kepuasan hidup, sesungguhnya kepuasan itu akan betul-betul kita rasakan dan tidak merupakan kepuasan semu ketika kita menjadi hambanya Allah. Tapi kalau kita menghamba kepada yang namanya keinginan atau hawa nafsu, maka itu tidak akan pernah ada habisnya. Contoh misalnya, pengen punya harta yang banyak. Rasulullah pernah mengatakan, kalau saja orang itu sudah punya emas sebanyak 1 lembah, pasti dia ingin lembah yang kedua. Begitu seterusnya. Karena yang namanya keinginan, hawa nafsu itu tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi kalau kita arahkan hawa nafsu kita ini untuk memenuhi panggilan Allah yang mendapatkan ridha Allah, maka disitulah kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Yang terakhir, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kondisi-kondisi tertentu yang kita alami itu terasa sudah membosankan, ya, ingatlah, barangkali karena kita kurang memaknai tentang apa arti hidup kita selama ini, kurang menempatkan
hidup kita itu sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah, ya, sehingga memang bosan. Tadi yang diberi nikmat bosan, apalagi yang diberi ujian kesusahan semakin bosan. Kalau mungkin orang yang diberi nikmat kesenangan itu bosan, mungkin ada maklumnya. Tapi kemudian bagaimana orang yang diberi ujian berat ataupun penderitaan itu juga bosan? Ya jelas dia juga penat karena kondisinya tidak enak. Hanya supaya kondisi itu bisa terasa menjadi lebih bermakna, bahwa ujian yang tidak mengenakan itu sebenarnya merupakan sarana untuk mengingatkan akan apa? Keterbatasan diri kita di hadapan Allah, ya. Karena kadangkala yang namanya manusia itu merasa seolah-olah segala sesuatu yang ada dalam hidup ini bisa diaturnya, padahal Allah lah yang mengatur. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi catatan bagi kita semuanya untuk kita jadikan acuan. Sebosan apapun, jangan pernah kita berbalik dan kita posisikan diri kita, apakah memang diri kita ini telah menempatkan diri sebagai hamba Allah yang menetapi kodrat atau naluri fitrah kita. Maka mari kita posisikan diri kita semacam itu. Dan catatan pentingnya adalah ketika kita memenuhi panggilan-panggilan Allah apapun bentuknya, seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya, bahkan nantinya misalnya ibadah haji, memberikan donasi, infak, wakaf, dan sebagainya, itu yang akan menjadikan kita ini lebih bermakna hidupnya. Hidup menjadi lebih hidup, karena di situ kita akan merasa berguna. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.